adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya di sini di pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA dengan sub bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Oke, sebelum saya lanjut slide-nya, mari terus katakan di dalam hati kita bahwa mathematics is fun. Oke, kita masuk. Saya awali dengan pengertiannya. Dari titik A, di situ ada sebuah lingkaran ya. Dari titik A yaitu X1, Y1 yang terletak di luar lingkaran dapat ditarik dua buah garis singgung G1 dan G2 pada lingkaran dengan titik singgung P dan Q. Jadi kalau kalian lihat di sini ada titik A yaitu X1, Y1. Kemudian di sini ada lingkaran yang ada pusatnya di sini. Maka karena titik A ini terletaknya di luar lingkaran, maka dari titik A ini bisa kita tarik garis. Bertemulah garis G1 dan bertemulah garis G2. Nah, garis G1 dan garis G2 ini disebut dengan garis singgung dari lingkaran. Dan titik P serta titik Q disebut dengan titik singgung. Jadi, kalian bisa perhatikan di sini, kalau titik A itu di luar lingkaran, maka nanti kita punya dua buah garis singgung. Dan kita juga punya dua buah titik singgung. Begitu. Nah, garis hubung kedua titik singgung antara P dan Q itulah yang disebut dengan garis polar atau garis kutub. Jadi, garis hubung yang menghubungkan P dengan Q di sebelah sini, ini P ke Q. Kalau kita buat sebuah garis, maka itulah yang disebut dengan garis polar atau garis kutub. Baik, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumusnya ya adik-adik, sama seperti rumus persamaan garis singgung. Jadi kalau di sini kita punya persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis kutubnya atau persamaan garis polarnya itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Sama dengan persamaan garis singgung. Tapi di sini posisi dia masih sebagai garis polar. Ini polar dengan kutub itu sama, jadi ini nanti bisa disingkat dengan PGK. K-nya di sini adalah kutub. Kutub dengan polar itu sama. Jadi kalau kalian pernah dengar beruang kutub, bisa juga disebut dengan beruang polar. Oke, di sini kita punya titiknya. Titiknya itu adalah X1, Y1. Oke. Jadi kita nanti lihat persamaan lingkarannya dari soal, dia yang bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau yang bentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau yang bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau kita sudah melihat nanti persamaan lingkarannya, kita jadi tahu menentukan persamaan garis kutubnya yang seperti apa. Oke, kalau kalian lihat sepintas, ini sama dengan persamaan garis singgung seperti yang sudah saya buat di video sebelumnya. Hanya saja ini masih disebut dengan persamaan garis kutub. Jadi nanti ada cara menyelesaikannya lagi untuk masuk ke persamaan garis singgung. Makanya untuk topik ini saya pisahkan videonya dengan persamaan garis singgung. Nah, seperti apa kalau kalian masih bingung rumusnya seperti itu, penggunaannya seperti apa? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, persamaan garis polar atau persamaan garis kutub yang ditarik dari titik A 2,2 terhadap lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah dengan Y min 1 kuadrat sama dengan 16 adalah titik-titik. Kita cek dengan seksama. Dari sini kita tahu ada titik 2,2. Nah, untuk membedakan, kalau kalian bertanya dari mana kita tahu dia titik polar atau titik singgung, caranya gampang adik-adik. Caranya adalah substitusilah titik ini ke persamaan lingkarannya.
Kalau hasilnya tidak sama dengan yang di sebelah kanan, berarti dia adalah titik kutub. Kalau kalian simak video saya sebelumnya, cara mengecek dia titik singgung atau bukan titik singgung, itu caranya substitusi titiknya ke persamaan lingkarannya. Kalau hasilnya sama, berarti dia titik singgung. Tapi kalau hasilnya berbeda, berarti dia menjadi titik kutub. Contohnya, kita masukkan angka 2,2 ini ke persamaan lingkarannya. Yuk, X-nya diganti dengan 2, maka ini menjadi 2 ditambah 3 kuadrat. Kemudian di sini menjadi 2 dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan 16 atau tidak? Coba kita hitung. 2 ditambah 3, 5 dikuadratin 25. 2 dikurangi 1 itu 1, dikuadratin 1. 25 ditambah 1 itu 26. 26 sama tidak dengan 16? Oke, jelas ya. Kita tahu bahwa 26 itu tidak sama dengan 16. Karena hasilnya tidak sama seperti ini, berarti titik A 2,2 itu adalah titik kutub, bukan titik singgung. Oke, paham? Kalau dia ini titik kutub, maka dia menjadi persamaan garis kutub atau persamaan garis polar. Nah, ini sudah kita substitusi, ternyata hasilnya tidak sama nih, berarti dia titik kutub. Maka kita lanjutlah mencari PGK, persamaan garis kutub. Karena bentuk lingkarannya yang seperti ini, maka kita masuk ke rumus PGK-nya pakai rumus yang kedua tadi yang ada di tabel, yaitu X1 min A, X min A, ditambah dengan Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, posisi di sini adik-adik, kalau saya lihat kalian sepertinya masih agak kesulitan di sini. Di sini kita nggak usah ganti. Jadi kalau di sini X plus 3, ikutin ke bawahnya. Hanya X1-nya diganti dengan 2, di sini tetap plus 3. Jadi kalian jangan bingung dengan plus min. Rumusnya di sini min, kok di sini plus? Berarti harus saya ubah jadi min 0. Justru kalau di sini min, di sini plus, berarti pusatnya adalah min 3. Kalau kita bicara pusat lingkaran, ada di video saya yang pertama. Jadi di posisi ini tidak perlu kalian ubah adik-adik. Kalian cukup membuat X ditambah 3 dijabarkan menjadi X1 ditambah 3, kemudian X ditambah 3. Jadi di sini jangan diminkan lagi. Karena ini A-nya sudah min, makanya di sini plus. Jadi kalian tinggal memasukkan X1-nya dengan angka 2 dan X-nya tetap X. Kemudian kalian masukkan Y1-nya dengan angka 2 dan Y-nya tetap Y. R-nya 16 ngikut dari soal. Sudah sampai di sini simpel kan? Berarti 2 ditambah 3 yaitu 5 dikali X plus 3. Ditambah 2 dikurangi 1 itu 1 dikali Y min 1 sama dengan 16. Kalau sudah, kita kali silang deh ke dalam. 5 kali X adalah 5X. 5 kali 3-nya adalah 15. 1 dikali Y adalah Y, dan 1 kali min 1-nya adalah min 1 sama dengan 16. Kalau sudah, pindah semua ke sebelah kiri. 5X-nya tetap, Y-nya tetap, 15 dikurangi 1, 14, min 16 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 5X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Itulah yang menjadi PGK, persamaan garis kutub. Ingat, bukan persamaan garis singgung. Karena tadi kita berangkatnya dari titik kutub. Walaupun rumusnya sama dengan PGS, tapi dia bunyinya di sini masih PGK. Nah, sekarang kalau kalian muncul pertanyaan, kalau gitu ubah menjadi PGS-nya bagaimana? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua. Persamaan garis singgung yang ditarik melalui titik A dalam kurung 3,1 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 adalah titik-titik. Ingat yang pertama, masukkan dulu titik A ini ke lingkarannya. Dia titik kutub atau titik singgung. Kalau dia titik singgung, langsung dapat persamaan garis singgung. Tapi kalau dia titik kutub, maka kita harus cari dulu persamaan garis kutub, baru masuk ke persamaan garis singgung. Jadi 2 kali bekerja. Oke, masuklah ke sini, ada titik A yaitu 3,1. Kita masukkan dia ini ke lingkaran ini. X-nya diganti dengan 3 dan Y-nya diganti dengan 1. Jadi 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Apakah hasilnya 5?
Cek, 3 kuadrat adalah 9, ditambah dengan 1 kuadrat adalah 1. 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10, di sini 5. Ternyata tidak sama ya. Oke, kalau tidak sama berarti titik A 3,1 itu adalah titik kutub. Oke, ingat tadi kalau kita punyanya titik kutub berarti kita harus cari dulu persamaan garis kutubnya ya. Ya, lihat karena dia lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5, berarti masuk PGK-nya pakai rumus yang pertama tadi di tabel. Nanti kalian boleh scroll arrow ke atas ya. Maka PGK-nya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Ini posisi x1, ini posisi y1. Jadi x1-nya 3, berarti 3x ditambah dengan 1y sama dengan r kuadratnya 5. Ingat 5 ini sudah r kuadrat. Jadi jangan kalian masukkan lagi 5 kuadrat, no. Jari-jarinya akar 5 di sini bukan 5. Jadi 5 itu sudah r kuadratnya. Jadi udah simple banget ya, tinggal pindahin aja. Gitu. Oke, 3 kali x-nya 3x, 1 kali y-nya y, berarti 3x ditambah y sama dengan 5. Nah, dari sini kita ubahlah dia akan menjadi bentuk y sama dengan min 3x plus 5. Oke, kita ubah dia ke sini. Kenapa kita ubah ke sini? Karena si PGK ini kan namanya PGK nih, persamaan garis kutub. Si PGK ini harus kita masukkan ke lingkaran untuk mencari titik singgung. Jadi ingat stepnya. Tadi kita punya titik kutub, dari titik kutub kita cari persamaan garis kutub. Sudah dapat persamaan garis kutub, kita masukkan ke lingkaran untuk mencari titik singgung. Nanti sudah dapat titik singgung, baru kita bisa dapat persamaan garis singgung. Jadi stepnya lebih panjang. Ingat PGK yang kita dapat, masukkan ke lingkaran. Maka di sini usahakan bentuk menjadi y sama dengan atau x sama dengan, supaya nanti ketika mau kita masukkan ke lingkaran lebih mudah. Di sini kebetulan koefisien dari y-nya 1, maka saya ubahnya dia menjadi y. Y sama dengan min 3x ditambah 5. Berikutnya kita substitusi y sama dengan min 3x tambah 5 ini ke persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5. Oke, lanjut ya. Ya, ini kita substitusi nih. Tadi kan kita dapat y-nya sama dengan min 3x. Tadi ya dari PGK-nya. Dari PGK kita dapat y-nya adalah min 3x tambah 5. Nah, maka y ini kita pakai untuk mengganti y yang di lingkaran. Berarti x kuadratnya tetap, y-nya diganti dengan min 3x ditambah 5 dikuadratin sama dengan 5. Oke, kalau sudah, karena di sini dia kuadrat, maka kita jabarkan min 3x ditambah 5 ini, kita kalilah dia dengan min 3x ditambah 5 lagi. Yuk, min 3 kali min 3 berarti 9x kuadrat. Min 3 dikali ke sini berarti min 15x. 5 kali min 3 berarti min 15x, dan 5 kali 5-nya berarti plus 25. Ini yang saya tulis di sini. Dan ingat tetap kasih kurung ya. Berarti ini x kuadrat ditambah 9x kuadrat min 15x min 15x plus 25 sama dengan 5. Yuk bereskan yuk. Ini jadi x kuadrat ditambah 9x kuadrat min 15 min 15x berarti min 30x. Ditambah 25, 5-nya ini pindah ke kiri, dikurang 5 sama dengan 0. X kuadrat tambah 9x kuadrat jadi 10x kuadrat min 30x ditambah 25 kurangi 5 sama dengan 20. Berarti plus 20 sama dengan 0. Sampai di sini kita bagilah mereka semua dengan angka 10. Berarti hasilnya jadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Sampai di sini kita faktorkan ya anak-anak. Masih ingat cara faktoran ya? Kalau ditambah hasilnya min 3, kalau dikali hasilnya plus 2. Berarti x min 2, kemudian dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Kita ubah berarti x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, x yang sudah kita dapat ini, kita substitusikan kembali ke y yang kita dapat di PGK. Oke.
Nah, kita masukkanlah ini, X-nya diganti 2. Jadi kalau untuk X-nya 2, maka Y-nya adalah min 1. Kemudian kalau untuk X-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Jadi kita dapat 2 buah titik singgung. Sesuai dengan gambar yang kita punya. Kalau kita punyanya titik kutub, maka nanti kita punya 2 titik singgung. Begitu? Sesuai ya dengan teorinya ya. Oke. Jadi ingat tadi di gambar kita yang pertama, di situ saya buat kalau kita punya lingkaran, di sini ada titiknya yaitu titik A, maka kalau dari sini kita tarik, ini menjadi G1 tadi. Dari sini juga kita tarik, ini menjadi G2, maaf ini bersinggungan. Nah, maka inilah titik singgung yang tadi P, dan inilah titik singgung yaitu Q. Jadi kalau dia titiknya di luar lingkaran menjadi titik kutub, maka nanti kamu dapat titik singgungnya ada 2. Kalau titik singgungnya ada 2, maka persamaan garis singgungnya juga ada 2. Inilah titik singgung yang pertama. Dari sini 2, min 1, dan titik singgung yang keduanya adalah 1,2. Karena kita punya titik singgungnya 2, ya berarti kita masukkan untuk mencari PGS, yang nanti hasilnya juga ada 2 buah PGS. Oke, kita coba masukkan yuk. Pertama, untuk titik singgung yang 2,1, kita masukkan rumus PGS-nya sama seperti rumus PGK awal, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kita pakai rumus ini karena lingkarannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 5 sama dengan R kuadrat. Andaikan dari soal lingkarannya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita masuknya pakai rumus yang kedua yang di tabel tadi. Oke, ini posisi X1 dan ini posisi Y1. Berarti X1-nya 2, Y1-nya min 1 sama dengan 5. Berarti 2X min Y sama dengan 5, pindah ke kiri jadi 2X min Y min 5 sama dengan 0. Itu untuk titik 2, min 1. Sekarang untuk yang titik 1,2. Saya tulisnya di sini PGS 2 ya. Maka posisinya dia, anggaplah ini sebagai X2Y2 ya. Di sini saya ganti 2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 5. Pindah ke kiri. X tambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Udah, inilah yang mau kita cari. Inilah PGS-nya itu anak-anak. Oke, jadi dari situ kita dapat persamaan garis singgungnya adalah 2X min Y min 5 sama dengan 0 dan X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Ingat ya, jadi kalau kita substitusi ke lingkaran hasilnya sama, berarti dia titik singgung. Langsung masuk rumus persamaan garis singgung. Rumusnya seperti ini juga, tapi di sini bunyinya sudah persamaan garis singgung. Gitu. Atau untuk lebih jelasnya lagi boleh tonton kembali video saya yang sebelumnya tentang persamaan garis singgung. Tetap di channel Kelasku. Oke? Kelasku gitu. Kemudian di situ sudah ada playlistnya, coba kalian pilih video mana saja yang kalian ingin tonton. Nah, kembali. Jadi kalau kalian substitusi hasilnya sama, berarti dia titik singgung, langsung masuk ke rumus persamaan garis singgung. Tapi kalau kalian substitusi hasilnya tidak sama, berarti dia adalah titik kutub. Kalau dia titik kutub, cari dulu persamaan garis kutubnya. Sudah dapat persamaan garis kutubnya, substitusikan ke lingkaran untuk dapat titik singgungnya. Sudah dapat titik singgungnya ada 2, masukkanlah ke persamaan garis singgung untuk dapat hasil persamaan garis singgungnya yang juga ada 2 karena titik singgungnya tadi ada 2. Oke, saya berharap kalian bisa memahami ya, dan kalau masih ada yang bingung boleh putar kembali video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di akhir kata saya mau ucapkan ke kalian semua terima kasih. Don't give up. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi.
Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Saya kutip dari kata-katanya Brian Dyson. Oke, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, dan terus semangat. Thank you, bye-bye.